Buyer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita di Rosid Mobilindo. Kali ini kita ada di markas ya Buyer ya. Dan ini memenuhi janjiku kemarin bahwa akan mereview secara detail unit hitam ini. Apakah ini Expander Sport 2018 Matic Buyer? Nah, yang kemarin yang exit sempat tak review, yang kemarin di garasi sudah sold out ya, alhamdulillah. Salam hormat untuk kawan saya yang di Magetan. Halo, Bolo. Unitnya sudah sold out ya, mohon maaf ya. Oke, dan kali ini kita akan review secara detail. Tapi jangan lupa, sebelum kita lanjut ke review mobil ini, jangan lupa LKS Buyer ya. Like, comment, subscribe, dan share. Saya doakan panjenengan semuanya yang sedang menonton video ini, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah. Barokah, Allahumma amin. Langsung saja kita review secara detail unit ini ya. Kuncinya masih ada dua ya Buyer ya. Kita mulai dari depan. Dan saya pastikan ini semua kaca muter ini semuanya masih ori Buyer ya. Dan kita mulai dari bagian depan, kapnya juga masih baik, masih utuh. Dan mendekat Gus ke gap antara fender dengan kap masih rapat presisi. Ke bawah ini gap antara fender dengan bumper juga masih sangat rapat presisi Buyer ya. Terus ini dia gapnya antara pintu dengan fender juga masih presisi Buyer. Oke, langsung ke ban. Bannya di tahun 2021 pakainya Bridgestone. Tolong tunjukkan ke sini Gus. Ya, jadi bannya semuanya pakai Bridgestone, tahunnya 2021. Terus pelek ini juga masih baik, masih utuh. Di sini tidak ada lecet, tidak ada pecah. Peleknya masih bagus ya Buyer ya. Inner fender juga masih ada semuanya, masih utuh. Lanjut kita ke depan ke bagian headlamp Buyer ya. Headlamp masih baik, masih kinclong Buyer. Terus ini grill-grillnya juga masih baik, masih utuh. Terus fog lampnya juga masih baik, masih utuh. Terus platnya plat AD. Jadi mobil ini asli kelahiran AD. Pajaknya baru. Nah ini jangan lupa, ini perlu kita spill ya guys ya. Pajaknya baru bulan 5. Nanti ganti platnya di tahun 2028. Nah, satu informasi lagi. Jadi mobil ini dulu ketika dibeli baru 2018 itu platnya itu cantik. Nah, untuk nopol itu kan memang setiap 5 tahun ganti. Nah, karena kalau plat cantik itu memang biayanya gede ya. Seperti cewek kalau cantik juga gede biayanya ya Buyer ya. Nah, maka dari itu setelah itu nomor cantiknya tidak dilanjutkan. Biasanya kalau pakai nomor cantik itu biasanya ya tahulah kita yang pakai itu siapa. Artinya mobil ini insya Allah terawat Buyer ya. Oke, kita lanjutkan ke headlamp. Bagian kiri masih bening, masih bagus Buyer. Terus gap yang sebelah kiri mendekat Gus. Gap yang sebelah kiri juga masih presisi. Lanjut ke bawah antara bumper dengan fender juga masih presisi. Terus di sini, lah ini ada lecet tipis seperti ini, tak spillkan Buyer ya, seperti ini ya. Terus fog lamp juga masih utuh. Terus ada lecet tipis banget seperti ini, wajar ya. Mobil sudah dipakai dari 2018 sampai sekarang seperti ini, tapi masih baik ya, overall masih baik. Terus bannya yang sebelah kiri depan juga seperti kita sampaikan di awal tadi, pakainya Bridgestone, tahunnya 2021. Tahunnya ada di sini. Nah, ini dia. 2021. Peleknya juga masih baik, masih utuh. Inner fender ada. Terus gap antara fender dengan pintu ini juga masih presisi Buyer ya. Terus spionnya sudah di cover dengan chrome, matching dengan cover handle pintu, semuanya sudah di cover. Terus juga ada list chrome di sini Buyer ya. List chrome-nya juga ini bawaan pabrik ya kalau tipe sport ya. Nah, ini keyless ya. Jadi yang tipe sport sudah pakai keyless
start stop engine. Untuk buka, untuk nutup tidak perlu kita pakai ini. Jadi cukup ini bersama dengan kita mungkin ditaruh saku sini. Jadi supaya tidak ribet, kita tidak harus pakai kuncinya, tapi langsung nanti bisa pencet di tombol ini ya Bari ya. Nah, kita sekarang lanjut ke pintu-pintu ya. Dari dalam ya Gus ya. Dari sini Gus. Nah, pintu di baut-bautnya masih ada checklist quality control ya Bayer ya. Kelihatan ya? Bisa mendekat Gus. Nah ini masih ada. Amit. Kayak gini biasanya. Nah kan bisa fokus kayak gitu. Oke. Baut ini masih ada checklist quality control, artinya belum pernah dibongkar Bayer ya. Kita lanjutkan ke sepil berikutnya, juga interior masih bagus, masih baik, masih bersih, mobilnya terawat Bayer. Sealer semuanya masih utuh. Glek. Terus ini sekaligus jok-joknya juga masih baik, tebal Bayer ya. Jadi expander itu joknya juga tebal, kita duduknya jadi nyaman ya, seperti ini, tebal banget. Dan tidak kempes ya, joknya tidak kempes ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Terus ini satu lagi. Nah, ini ada cemilan ya, ada tombol. Ini kira-kira buat apa? Ini buat kunci dari dalam. Nah, tujuannya apa? Ketika kita bawa penumpang anak, kita bisa fungsikan kunci ini supaya anak kita nanti tidak bisa membuka pintu dari dalam. Jadi pintu hanya bisa dibuka dari luar ketika ini kita fungsikan. Jadi kita kalau bawa anak lebih safety ya. Terus body overall masih baik ya. Body sebelah kiri ini masih bagus. Lanjut lagi ke ban. Sekarang kita sampai di ban bagian kiri belakang ya. Bannya 2021 di sini tahunnya terlihat ya. Kita spilkan Gus. 2021 dan peleknya juga masih baik, masih utuh, tidak ada lecet, tidak ada pecah. Inner fender semuanya ada, masih lengkap, masih baik. Terus kita lanjut ke bagian bokongnya ini ya. Kita lanjut spilkan, kita korek-korek bokongnya dari Expander Sport 2018 ini ke bagian headlamp sebelah kiri masih baik, masih kinclong Bayer, masih bening kan. Nah ini. Terus nut pintu bagian belakang ini juga masih presisi, ya masih rapat semuanya. Terus tentunya sudah ada wiper belakang, ada spoiler. Terus emblemnya juga masih utuh. Nah, di sini ada lecet tipis-tipis ya, kita spilkan. Semoga di video kelihatan ya, karena memang lecetnya tipis banget ya. Tapi saya sampaikan ya, kita menyampaikan kondisi mobil itu detail banget dan transparan ya. Di sini ada kayak garis gitu loh, kayak garis. Nah, semoga di video kelihatan ya. Memang tipis banget ya, wajar karena mobil second tuh dipakai di jalan ya wajar ya Bair ya. Terus di sini juga ada bagian kiri ini sangat tipis ya, sangat tipis. Semoga di video kelihatan. Tapi kalau ternyata tidak kelihatan ya karena memang lecetnya itu lecet yang masih bisa ditolerir ya. Terus di bagian bawah bodinya masih baik, masih utuh. Terus ada ban serep di sini ya Gus ya. Nah, kita ngolong bareng-bareng ini ya. Jaminan mobil ini bukan bekas banjir dan juga bukan bekas laka ya Bair ya. Tidak mungkin kalau mobil bekas laka dan banjir kita jual, tidak mungkin itu ya. Jadi kita cari unit itu memang butuh perjuangan. Jadi untuk mencari unit yang layak jual itu ya prosesnya panjang sekali. Nanti juga suatu saat akan kita bikinkan videonya. Kita lanjut lagi ke stop lamp bagian kanan. Stop lamp bagian kanan ini masih baik, masih utuh, masih bening juga Bair ya. Terus emblem spot di sini juga masih bagus, artinya belum pernah dibongkar ya. Nah, terus ini lagi ada lecet tipis-tipis di bagian sini ya, putih-putih, semoga juga kelihatan ya. Ada lecet-lecet di sini. Wajar mobil pemakaian. Dan untuk membuktikan bahwa lecet-lecet ini masih aman ya, kita buka saja ya. Kita buka saja, kita buktikan sealer-sealernya ya. Nah,
Di sini sealernya masih ada, masih utuh semuanya. Ya, nanti untuk para buyer bisa membuktikan ke lokasi ya untuk pas ngecek mobilnya. Sealernya ini masih utuh semuanya ya, masih utuh semuanya. Artinya ini sudah pasti aman ya buyer ya. Nah, kita perkuat lagi statement kita dengan membuka tulang-tulangnya ya buyer ya. Mari kita lusuti nih bagian bokong expander ini. Ya, ini. Ya. Di sini masih nitik-nitik ya, las ini masih las pabrik, masih nitik-nitik bulut-bulut seperti ini. Nah, ini bukti bahwa mobil ini aman, bukan bekas laka ya. Ya, sampai sini semuanya. Wes, full ya. Sudah jaminan ini, sudah jaminan. Ini membuktikan, ini menjawab bahwa unit ini aman dari laka buyer ya. Terus bautnya ini juga masih di-spill Gus. Bautnya juga masih utuh ya. Belum pernah bongkaran. Nah, ada tambahan atau ada upgrade di audio spot ini. Jadi sudah ada tambahan subwoofer di sini ya buyer ya. Nah, terus kondisi jok belakang. Jadi semisal buyer nanti sudah meminang unit ini dan membawa barang, tinggal saja kita lipat seperti ini. Dan ketika kita membawa penumpang full, tentunya kita tarik saja sudah kembali ya. Jadi di expander ini juga bagasinya di belakang lumayan longgar buyer ya. Oke, dan kita spillkan bagian toolkit ya. Toolkitnya ada di sebelah kanan ini. Nah, ini ya, toolkit semuanya lengkap, bahkan masih ada checklist quality controlnya ya buyer ya. Dongkraknya ada di sini. Nah, ini buat teman-teman yang belum pernah membongkar ini, jadi tahu ya sekarang ya. Jadi semisal terjadi sesuatu hal di jalan, letak toolkit, dongkrak semuanya ada di sini buyer ya. Oke buyer, sekaligus kita sekarang sudah membuka bagian interior belakang. Nah, tak tunjukkan. Nah, ini dia. Bautnya masih utuh, belum pernah dibongkar buyer ya. Jadi baut ini belum pernah tersentuh oleh kunci. Bagian kanan, ini bagian kiri di-spill ya Gus ya. Semoga nampak jelas nanti di video. Jadi baut ini masih utuh, belum pernah dibongkar ya buyer ya. Terus lanjut ke plafon buyer. Plafonnya masih bersih, jadi nggak merudul gitu loh ya. Plafon tuh kalau sudah di salon dulunya sudah kotor, terus biasanya kalau di salon itu disikat jadinya merudul. Kalau ini enggak. Jadi interior masih bersih, termasuk plafonnya masih bersih ya. Terawat mobilnya buyer ya. Lanjut lagi. Oke buyer, kita lanjut ke tadi stop lamp sudah ya Gus ya? Sudah ya? Oke. Kita lanjut lagi ke bodi bagian kanan ya. Jadi bisa di-spill dari agak jauh ya Gus ya. Di-spill bodinya bagian kanan dari spot ini masih mulus, masih baik ya. Mulai dari depan tadi sudah saya detailkan. Mulai bodi paling depan sampai belakang ini tidak ada lecet, tidak ada desok, tidak ada dekok ya. Masih aman ya, masih bagus. Terus kita lanjutkan ke bannya bagian belakang kanan ya buyer ya. Tahunnya 2021 lah di sini ya. Di sini terlihat ya 2021. Lalu peleknya juga masih baik ya. Peleknya masih utuh buyer ya. Inner fender juga masih ada, dan ketebalan ban. Nah, ini ojo lali karena ban ini juga menjadikan hal yang vital ya. Ketebalan ban mohon di-spill Gus, semoga kelihatan ya. Oke, ketebalan ban masih sangat tebal buyer ya. Karena ban ini 2021 semuanya ya, tahun 2021. Jadi ketebalan ban semuanya masih sama seperti ini, masih sangat tebal buyer ya. Terus kita buka, kita sekarang masuk ke bagian interior. Ya, wah, lumayan nyaman nih. Tentunya AC-nya belakang seperti ini ya. AC-nya sudah double blower. Jadi yang penumpang di belakang nanti lumayan menggigil buyer ya. Terus
Ini kondisi door trim juga masih sangat baik, masih bersih. Menunjukkan bahwa mobil ini mobil yang terawat ya Bayer ya. Supaya tidak kelamaan, kita lanjut ke depan. Nah, sekarang waktunya kita review di bagian interior. Saya tak masuk dulu ya Bayer ya. Oke. Oke Bayer, saya sekarang sudah di ruang kemudi ya Bayer ya. Nah, jadi mobil sport ini fiturnya sudah start stop engine. Langsung saja kita nyalakan. Jangan lupa diinjak koplingnya ya ketika kita menyalakan. Cukup pencet saja. Langsung jereng Bayer ya. Start stop engine, kuncinya sudah keyless dan kuncinya tentunya masih lengkap, masih 2 ya. Terus ada fitur lagi. Di sini ada retract, ada electric mirror, semuanya masih berfungsi dengan baik ya. Coba kita fungsikan sekarang. Oke Bayer, saatnya kita sekarang mencoba fitur-fitur yang ada di Xpander Sport ini ya Bayer ya. Mulai dari electric mirror ya, kita tes bagian spion kanan ya. Kita pencet ke kanan ya, kelihatan ya, di spionnya Gus, ke kiri, ke atas, ke bawah. Wah, ganteng udah diketok nih. Terus kita lanjut ke bagian spion kiri, buka dulu kacanya. Oke, kita tes lagi electric mirror spion bagian kiri ya Bayer ya, ke atas, oke, ke bawah, kiri, dan ke kanan. Masih bagus, masih normal ya Bayer ya. Terus coba kita fungsikan retract-nya ya. 1, 2, 3, nutup. Oke, mantap. Selanjutnya kita cek power window ya Bayer ya. Power window tentunya yang bagian sopir ini sudah auto ya. Nah, sudah auto. Terus ke bagian depan kiri Gus. Oke, masih baik. Bagian belakang kiri. Iya. Terakhir bagian belakang kanan ya Bayer ya. Power window semuanya masih normal. Dan kaca filmnya sudah pakai kualitas premium Bayer ya. Pakainya sudah Solar Guard. Ya, kelihatan ya, nampak ya. Ini ada stikernya Solar Guard. Berikutnya ada sun visor. Kacanya ada. Terus lampu plafon juga masih berfungsi dengan baik, dengan normal. Ada hand grip di sini juga masih bagus. Terus locker bersih ya, biasanya mobil itu kalau tidak terawat lokernya ini biasanya ini kotor, tapi kalau ini mobilnya terawat ya pasti bersih Bayer ya. Terus interior untuk di tipe sport ini interiornya sudah berwarna black atau hitam ya. Nah, yang tidak kalah penting di setiap mobil pasti kita maunya di dalam itu maunya nyaman. Nah, kenyamanan itu harus disupport dengan fitur-fitur, salah satunya yang fitur vital adalah AC ya Bayer ya. Jadi untuk di tipe sport AC-nya seperti ini dan semuanya masih berfungsi dengan baik ya. Ini untuk mengatur kipasnya. Terus ini untuk mengatur temperatur. Ini untuk mengatur seberapa dingin kita mau, tinggal kita putar saja. Terus yang tombol kiri ini untuk mengatur semburan AC-nya ya. Mau ke bawah saja, di sini ya, di sini setengah, terus di sini ke bagian kaki sama atas, atau mungkin maunya di kaki saja. Terus nanti kita bisa mengambil udara dari luar atau dari dalam, itu bisa kita pilih ya Bayer ya. Nah, di sini ada tombolnya ini. Artinya kalau ini kita matikan, ini berarti yang kita ambil adalah udara dari luar. Jadi kalau kita jalan di jalan yang banyak polusi, biasanya di tengah kota, ini sebaiknya di on kan. Nah,
Tapi sebaliknya ketika kita di pegunungan ya, kayak di Tawangmangu gitu kan, udaranya seger, terus tidak polusi, kita mungkin mau matikan fitur ini boleh. Jadi kita bisa mengambil udara dari luar yang masih seger gitu ya Bayar ya. Terus di sini ada soket-soket untuk ngecas ya. Orang sekarang itu biasanya kalau sudah baterainya sudah 30% biasanya sudah pusing ya. Termasuk saya ya. Karena kita kalau HP emang kebutuhan vital juga ya. Nah, makanya di mobil ini tentunya juga sudah ada fitur-fitur untuk ngecas, ada soket-soketnya, dan ini ada 2 soket ya. Ada 2 soket yang langsung colokan USB, dan ada lagi nanti yang harus ditambah konektor Bayar ya. Nah, untuk di tahun 2018 ini handremnya masih pakai manual, dan expander itu mengupgrade fiturnya di tahun 2021 akhir ya Gus ya. Bener ya. Jadi expander di tahun 2021 akhir itu sudah menaikkan fiturnya untuk handrem ini sudah menjadi elektrik ya, tinggal pencet saja ya. Kemarin kita juga ada unit dan alhamdulillah sudah terjual ke Jogja. Nah, sekarang kita spillkan KM-nya Gus. Mendekat Gus, KM-nya di 64.000 sekian ya Bayar ya. Nah ini dia, sangat jelas. KM-nya di 64.604 ya per sekarang kita bikin video. Servisnya record ya. Jadi kalau servis record itu ya sudah lebih aman Bayar ya. Terus di sini ada lagi fitur steering speed ya. Steering speed untuk mengatur volume dan untuk memindah channel. Untuk mengatur volume kita tinggal ke bawah, pencet ke bawah atau yang atas untuk nambahi volume, dan ke kanan kiri ini untuk mengganti channel ya Bayar ya. Dan juga yang di tengah ini ada mode. Nah, ada nilai plus lagi dari unit kali ini, yaitu head unit ini sudah di-upgrade, sudah Android. Karena kalau bawaan Sport 2018 itu belum double din, tetapi di unit ini sudah di-upgrade menjadi Android. Dan ini matching dengan belakang tadi sudah ada subwoofer ya Bayar ya. Jadi untuk kalian semuanya yang suka disco di dalam sudah lumayan bagus ini. Sudah lumayan enak, audionya sudah jeduk ya Bayar ya. Oke Bayar, sekarang tak sepilkan fitur berikutnya yaitu di MID ya Gus ya. Tolong di spill bagian MID. Jadi di sini ada tombol info ya Bayar ya. Di sini kelihatan tombolnya Gus. Nah ini nih. Di sebelah depan setir bagian kanan ini ada tombol info nih lah. Nah ini kita fungsikan saja. Dan apa yang nampak di MID? Pertama klik. Nah, 55400 KM-nya kemarin terakhir servis, betul ya Gus ya? Dan 3 bulan artinya 3 bulan lagi baru servis. Terus berikutnya ini ada trip A, nanti juga ada trip B, trip A. Coba kita kosongkan, kita pencet lama ya. Nah, kita pencet lama tombol info ini. Jadi ketika teman-teman nanti mau perjalanan dan mau mengukur berapa jarak yang ditempuh, dinolkan saja dengan memencet lama tombol info. Berikutnya ada trip B. Nah, ini juga, ini kemarin kita perjalanan 76 kilo. Sekarang tak netralkan lagi di 0 ya. Ada trip A, trip B. Terus berikutnya, nah ini ada tertulis 270 km, artinya BBM yang ada sekarang walaupun ini hanya satu strip, ini masih bisa menempuh jarak 270 km Bayar ya. Jadi memang expander itu memang konsumsi BBM-nya irit Bayar ya. Dan lebih irit yang manual memang, tetapi diamond masyarakat sekarang lebih ke matic ya, seperti motor ya Bayar ya. Dan di sini ada lagi tombol stability control ya Bayar ya, tinggal pencet saja nanti. Nah, itu ya Bayar ya. Oke Bayar, saatnya kita sekarang buka kapnya ya. Jadi kondisi mesinnya sekarang nyala Bayar. Mari kita dengarkan bersama. Mesinnya masih sehat, masih juara, dan kita buktikan kalau dari video, dari suaranya nanti bisa kelihatan ya. Oke Bayar, sekarang kita buka kapnya dan kita mulai sepil di bagian mesin ya Bayar ya. Pertama dari bautnya Gus. Baut kap ini masih utuh, belum pernah kebongkaran ya, belum pernah tersentuh oleh kunci. Terus lubang-lubang ini juga masih bawaan pabrik ya. Kapnya masih utuh. Semua sealer masih utuh, masih ori. Dan berikutnya yaitu baut bagian kiri ya.
Nah, ini bautnya belum pernah dibongkar Bayar ya, membuktikan bahwa cupnya ini belum pernah di repaint, belum pernah dibongkar. Nah, kita sepilkan mesinnya ya, mesinnya bersih dan suaranya seperti ini. Suaranya masih halus ya Bayar ya. Akinya baru Bayar ya. Oke, dan untuk expander ini bagian apronnya di cover seperti ini, jadi lebih aman ya. Terus berikutnya kita sepilkan bagian mesin Gus ya. Ini kita perlihatkan checklist quality control ini masih ada semuanya nih loh. Ya, nitik-nitik seperti ini semuanya masih ada, menandakan bahwa mesin ini belum pernah dibongkar Bayar ya. Terus disepilkan juga bagian dalamnya di bagian mesin ya Gus ya. Ini juga masih ada checklist quality controlnya. Terus baut ini juga masih utuh, belum pernah dibongkar Bayar ya. Nah, ini ada lagi nitik-nitik checklist quality controlnya ya Bayar ya. Sekarang kita tutup cupnya. Oke, ini juga edukasi untuk nutup kap mobil ya Bayar ya. Jadi cara untuk nutup kap mobil lebih baik dilepaskan saja dan jangan ditekan ya. Lebih baik kita lepas seperti ini. Nah, sudah beres ya. Nah, terakhir kita sepilkan dokumen-dokumennya ya Bayar ya. Ini dia dokumen dari unit ini, semuanya lengkap mulai dari, nah ini bahkan nota-nota kwitansi semuanya masih ada. Sejak pembelian barunya semuanya masih tersimpan di sini, nota-nota servisnya ya. Servis dari 0 sampai sekarang, dan wah ini lengkap banget ini. Ini menunjukkan bahwa yang punya dulu itu orangnya itu setiti, turun hati-hati. Terus ini ada buku servis, ada buku manual. Untuk 2018 expander bukunya masih ada, jadi masih ada seperti ini ya buku manual. Tetapi kalau di tahun 2022 sampai sekarang itu sudah tidak pakai buku seperti ini ya Bayar ya. Sistemnya sudah sistem online, jadi tinggal masuk saja ke bengkel resmi Mitsubishi. Nanti kita cek datanya di sana, di komputer semuanya sudah muncul. Dan yang menjadi vital dokumen adalah BPKB sama STNK ya. PKB-nya tak sampaikan di sini, PKB-nya di 3 jutaan Bayar ya. Dan sudah terbayar ya. Baru saja kita bayar ya. Jadi nanti untuk bayar-bayar semuanya tinggal pakai, orang mikir pajak. Los. Dan ini dia BPKB, fakturnya nempel ya. Fakturnya nempel asli AD ya. Jadi untuk data-data seperti ini saya kira tidak perlu saya spilkan detail karena ini berkaitan dengan privasi seseorang atas nama mobil ini. Jadi saya bertanggung jawab akan yang tak sampaikan bahwa mobil ini asli AD. Nanti dijawab lagi, dibuktikan lagi dengan fakturnya ini, alamatnya alamat Solo Raya Bayar ya. Oke Bayar, dan terakhir saatnya kita spilkan berapa harga unit yang kita review pada hari ini. Expander Sport 2018 transmisi Matic, KM-nya di 64.000 dan asli AD kita buka di angka 210 juta. Dan kita juga siap mengantarkan ke seluruh Indonesia, tentunya nanti menyesuaikan kota panjenengan ya. Nah, kita buka harga di 210, itu harga di markas kami. Oke, jangan lupa LKS, like, comment, subscribe, dan share. Sekian video dari Rosid Mobilindo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.